Halo saudara-saudara, para penggemar dan pecinta channel Suyanto.id. Ketemu lagi kita kali ini, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Kita tetap berada di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Tamu kita istimewa kali ini adalah Profesor Dr. Hamid Hasan. Beliau adalah guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Suyanto. Apa kabar? Alhamdulillah baik, kita sudah lama nggak ketemu Prof. Hamid. Jadi kira-kira sudah Iya, iya. 2 tahun kali ya semenjak pandemi. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Nah, kali ini Amin. kali ini kita akan bincang-bincang supaya perbincangan kita itu menginspirasi para mahasiswa, para dosen muda tentang pembelajaran. Pembelajaran itu apa ya? Apa teaching ya dalam bahasa Inggrisnya. Halo Pak Hamid. Silakan Pak Hamid. Iya, Apa diuraikan pembelajaran? Silakan. iya. Saya share screen atau bagaimana? Kalau diperlukan bisa saya siapkan, tapi kalau belum saatnya share screen juga bisa bicara dulu, share screen-nya Oke. belakangan, it's okay. Iya, baik. Baik, terima kasih Prof. Suyanto. Jadi ini memang pembelajaran itu kita bisa lihat pembelajaran itu sebagai satu fokus yang paling penting di dalam implementasi kurikulum. Karena pembelajaran itu yang akan menentukan nantinya hasil atau kualitas peserta didik. Ya, jadi di situ satu proses yang sangat sangat penting di dalam setiap proses pendidikan, maka proses pembelajaran itulah suatu yang penting. Di situ terlibat dua komponen penting, yaitu peserta didik yang belajar dan guru yang membuat situasi peserta didik bisa belajar. Ya, jadi saya tidak akan bicara mengenai metode macam-macam karena saya berpendapat bahwa metode itu digunakan sesuai dengan karakter anak bisa belajar atau tidak. Tapi saya akan bicarakan dengan keadaan sekarang. Saya akan mencoba untuk mengubah mindset teman-teman dari pembelajaran yang dulunya kita kenal, yaitu pembelajaran berbasis pengetahuan, ya, kepada pembelajaran berbasis kompetensi. Oh Nah, ya, kompetensi di sini berpikir, bersikap, dan juga kinestetik seperti begitu, ya. Jadi tetapi tidak berarti pengetahuannya ditinggalkan. Tanpa ya, pengetahuan, ketiganya itu tidak mungkin. Jadi itu poinnya. Nah, nanti penilaian itu harus berdasarkan ya, itu ya, juga. Jadi dipelajari anak, itulah yang sebetulnya bisa dinilai. Termasuk nantinya kita melihat bagaimana untuk bisa meningkatkan kemampuan berpikir taksonomi dan kemudian pembelajaran untuk bisa meningkatkan kemampuan yang dinamakan HOTS itu, ya, seperti itu. Nanti juga saya bahas ada dua istilah HOTS yang satu berdasarkan taksonomi dan satu berdasarkan apa yang dikatakan sekarang ini terutama oleh Burkhardt seperti begitu. Jadi ini. ya, ya. Jadi kalau kita bicara pembelajaran, ini kurang lebih ya kalau dalam frame standar nasional pendidikan berarti proses belajar ini Prof ya. Standar proses maksud saya. Apa begitu? Ketika kita Iya, dia masuk dalam standar proses. Oh ya oke. Jadi apa yang perlu diperhatikan itu? Karena itu kan implikasinya ketika pembelajaran terjadi, implikasinya kurikulernya adalah bahwa kurikulum itu bisa jadi adalah yang bisa dipelajari, yang diajarkan dan yang dituliskan. Adalah begitu relevansinya, Prof. Hamid? Jadi pembelajaran itu merupakan satu proses yang mengaktualisasikan apa yang dipikirkan oleh kurikulum, ya, dari dalam kurikulum sebagai rancangan sebagai itu kan ada ide kurikulum, di situ ada tujuan-tujuan, ada teori belajarnya dan sebagainya.
Nah, realisasinya itu adalah pada pembelajaran. Sedangkan kurikulum itu kan dikembangkan berdasarkan standar yang ada. Karena itu maka proses pembelajaran di dalam kurikulum, katakanlah dalam kurikulum 2013 yang berbasis kepada pembelajaran saintifik, itu kan juga didasarkan kepada standar proses seperti Ya, begitu. Nah, sementara standar isi berkenaan dengan apa yang harus dipelajari seperti begitu ya. Nah, ya. tetapi sekarang kita juga harus paham bahwa yang dinamakan dengan keterampilan berpikir itu juga sebetulnya ada apa yang harus dipelajari. Jadi dia sebetulnya termasuk konten. Jadi Oh, tidak hanya proses, tetapi bagaimana mempelajarinya, nah itu baru proses proses. begitu. Ya, 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 ya. Oke, oke. Hmm. Nah, dulu zaman kita masih mahasiswa, Prof. Hamid terkenal dengan eh, belajar mengajar, teaching learning. Istilah itu Ya, sekarang sudah nggak ada ya, diganti pembelajaran. Itu apa pergeseran itu, Prof? ya, ya. Kalau kita dulu belajar tentang teaching dan kemudian learning, sebetulnya sekarang itu bergesernya pada learning, jadi pembelajaran. Hmm. Karena yang penting sebetulnya adalah bukan guru mengajar, tetapi murid belajar. Hmm. Nah, guru mengajar untuk supaya murid belajar, bukan guru mengajar untuk mengajar. Iya. Jadi kalau guru mengajar untuk mengajar, muridnya tidak mendapatkan apa-apa, jadi bisa saja hanya sedikit gitu kan, dan bisa terjadi teori tabula rasa yang menyebabkan anak itu hanya sebagai meja lilin, apapun yang dikatakan guru, Ya. itulah yang harus ini. Nah, konsep pembelajaran untuk pengetahuan masih bisa seperti begitu, tetapi konsep pembelajaran untuk bisa keterampilan, nah itu sudah tidak memungkinkan guru hanya mengajar, tetapi murid yang harus belajar. Karena itu maka istilahnya pada pembelajaran seperti begitu. Oke. Jadi itulah yang harus diketahui oleh para guru muda, paradigma, pergeseran paradigma dari belajar mengajar ke pembelajaran. Ini kan konsekuensinya bahwa ada pendekatan baru yang disebut dengan student centered daripada teacher centered, kan begitu, Prof ya? Iya, betul. Dan itu kita sudah kembangkan sejak 75, tapi sampai hari ini Ya, belum berubah. ya, 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 ya. Ketika Prof Hamid, ketika kita di puncak di hotel gondang dia itu ya, Ya, betul. di hotel USU segala macam, kurikulum 70 itu. Dan sampai Iya, betul. ya luar biasa ya. Jadi apa yang salah itu sebetulnya itu? Kalau orang nggak beranjak. Ya, yang pertama memang itu tidak mudah mengubah kebiasaan. Jadi Prof Yanto dengan kebiasaannya tiba-tiba harus melakukan sesuatu yang baru. Nah, itu kan suatu hal yang sukar ya. Saya juga umpamanya begitu, guru juga begitu. Itu pertama. Akibatnya maka mindset guru ini harus diubah lebih dahulu dan dia harus percaya pada yang baru itu lebih baik daripada yang lama. Kalau dia tidak percaya, makin senior guru itu makin sulit berubah gitu ya. Ya, Jadi ya, Prof Yanto saya itu sudah tua itu lebih sulit berubah gitu kan, seperti gitu dibandingkan dengan mereka yang masih muda yang belum terkontaminasi oleh macam-macam gitu kan. ya, 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 Nah, ya. itu satu. Yang kedua memang guru waktu dilatih, baik pada waktu mereka sudah jadi guru, mereka dilatih, itu yang dilatih lagi-lagi pengetahuan. Jadi skillnya tidak diubah. Nah, ketika skillnya tidak diubah, maka guru itu tidak mempunyai kemampuan untuk ini. Akibatnya dia juga tidak bisa melaksanakan seperti begitu. Jadi kalau dulu Prof Yanto bicara tentang CBSA, ya guru sekarang bilang ya pokoknya Anda harus belajar aktif. Nah, tapi bagaimana belajar aktif ini tidak disiapkan. Ya, Oke. calon guru tidak disiapkan untuk bisa belajar aktif. Jadi sebenarnya guru dalam posisi yang kasihan, terjepit, ya tersudutkan karena dia tidak dipersiapkan dengan baik. Itu.
ya ngertinya masyarakat itu kan pokoknya pengen memasrahkan anaknya kepada sekolah, kepada guru. Karena lingkungan belajar kita yang namanya di keluarga itu kan tidak semuanya bisa berperan secara optimal mendidik anak-anaknya yang inline dengan apa yang terjadi di sekolah. Pandangan Prof. Hamid gimana itu? Iya, itu satu persoalan lain ya. Karena siswa tidak mendapatkan atau murid atau anak tidak mendapat dukungan dari keluarga seperti begitu kan, dan guru tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Nah, tetapi juga memang kita juga harus pahami, terutama masyarakat-masyarakat yang terdidik justru yang kegiatannya itu sangat tinggi ya, baik suami maupun istri. Akibatnya mereka tidak lagi punya waktu untuk bisa anaknya belajar dengan baik. Terkadang yang mengajar di rumah itu kan pembantunya, begitu kan. Nah, dia pulang sudah capek, dia berangkat, anaknya belum bangun, bahkan mungkin itu ya. Akibatnya memang dia sudah tidak punya waktu seperti itu. Weekend ya sudah untuk acara senang-senang keluarga kan. Ini problema yang ini. Saya ingat satu teori Razik itu yang mengatakan ketika kita didik dia di sekolah, tetapi ketika masyarakatnya menolak, maka dia nol lagi gitu. Dan itu yang kita lihat di Jepang kan. Ya, Mengapa orang anak-anak Jepang itu bisa terdidik dengan disiplin yang dan sebagainya? Karena masyarakatnya juga disiplin. ya Jadi betul. mendukung apa yang ada di sekolah itu ya. Jadi memang tugas pendidikan itu pada orang tua juga, bukan pada Ya, ya, ya betul. Anak kita itu dididik lingkungan juga. Ya, artinya lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Dan satu lagi saya menambahkan adalah lingkungan media sosial, di mana ini luar biasa dan itu harus dimasukkan dalam Oh, pembelajaran oh, oh, luar biasa. biasa di Iya, media sosial iya, itu kan lebih gampang iya. ya, lebih gampang diserap, bisa melihat ada attachment, emotional attachment sehingga anak-anak itu dengan mudah mengadopsi. Nah, ini yang saya mengusulkan ada catur ini. Ada catur pusat pendidikan, Prof. Hamid. Di samping tri pusat itu. Karena ini Hmm. sudah luar biasa media sosial itu dan negara itu tidak hadir untuk saat ini untuk membuat regulasi. Gimana, Prof. Hamid? Ya, saya mendukung itu bahwa negara hadir di situ ya, dan anak kita itu menjadi suatu yang tidak punya saringan. Dulu ketika saya dengan teman-teman Puskur waktu itu merancang mengenai pendidikan karakter tahun 2010 itu, maka salah satu fungsi dari pendidikan karakter itu adalah untuk saringan bagi anak-anak terhadap pengaruh negatif informasi yang dia terima setiap hari yang tidak ada kontrolnya seperti itu. Nah, tetapi kan kita lihat kemudian pendidikan karakter kita belum begitu berhasil karena belum juga mendapatkan dukungan seperti kata Pak Yanto tadi dari masyarakat, dan akibat dari itu maka sebetulnya mereka seperti tong kosong saja. Apapun informasi yang mereka peroleh dari medsos itu mereka terima dan itu dianggapnya lebih menyenangkan begitu kan, Ya, ya, karena cara pengemasannya juga baik dan tidak dalam satu situasi yang formal belajar seperti begitu. Nah, lebih ya, mudah ya. dia masuknya seperti itu. Ya, dan dalam proses pembelajaran itu saya juga skeptik terhadap apa yang disebut dengan belajar yang menyenangkan itu, Prof. Hamid. Menurut saya belajar itu harus menantang. Setelah setelah menyelesaikan tantangannya, ini baru menyenangkan. Bukan tiba-tiba sejak awal belajar harus menyenangkan. Belajar menyenangkan itu terjadi ketika siswa kita senang belajar. Nah, enggak senang belajar kok disuruh menyenangkan. Kalau begitu ke karaoke saja. Ya, Misalnya contohnya mereka kan ya, seperti Finlandia, ya. Prof. Itu mereka siswanya akan otonom dan sudah self konsepnya bagus dan senang belajar. Maka dia belajar menyenangkan. Nah, ini gimana Prof. Hamid? Belajar itu sebetulnya. Iya, belajar itu kan merupakan suatu kondisi yang harus dialami oleh anak sampai dia menyenanginya. Ya, kalau sampai belajar menyenangkan itu artinya dia sudah sampai pada posisi yang memang seperti kita, umpamanya kalau tidak membaca rasanya tidak nyaman.
Hmm. Tetapi untuk itu kita dilatih terlebih dahulu membaca, dipaksa membaca dan sebagainya sampai akhir itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. Ya, Oke. ketika dia menjadi bagian dari kehidupan kita, maka kita bisa baru ada passionate, Hmm. ada keinginan, ada kesenangan untuk membaca. Tapi passionate itu adalah tingkat tertinggi di Ya, ya. dalam satu kebiasaan, ya. Jadi tidak tiba-tiba bisa menyenangkan gitu, tidak, ya. Nah, Ya, memang taman kanak-kanak itu memang bukan untuk belajar dalam pengertian formal, kan dia memang masih seperti itu, ya. ya, Nah, ya. tapi Ya. kemudian setelah itu masuk SD, dia sudah harus dalam situasi formal. Nah, lama-kelamaan dia membentuk kesenangan untuk belajar kalau kemudian dia diberi motivasi untuk dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia pelajari, seperti itu, dan dia bisa gunakan seperti itu, dan di situ baru terjadi pembelajaran yang tadi itu, ya, dia bisa menyenangkan. Jadi bukan tiba-tiba dia jadi senang kalau dia tidak Iya. merasakan manfaatnya, tidak mungkin. Nah, medsos dia merasakan manfaatnya, dia senang. Dia lihat ini, dia lihat gambar, dia lihat sesuatu yang bergerak, dia lihat segala macam yang dia senangi seperti itu, sehingga dia merasakan bahwa dia ada di dalam posisi yang sesuai dengan ini dia, dan itu dia senang. Bangun tidur dia sudah buka HP. Nah, sampai nanti waktu mau tidur lagi seperti Iya, begitu kan. betul. Ya, Ya, itulah. pendidikan kan harus membuat belajar itu menjadi menyenangkan, bukan lantas itu sesuatu yang tiba-tiba jadi menyenangkan. Tidak, dia harus membuat anak didik itu senang untuk belajar. Ya, betul. Dan itu kan harus dilatih seperti Prof. Hamid katakan tadi. Itu saya membaca sebuah, internetnya unstable. Jadi saya membaca sebuah research Prof. Hamid bahwa Hmm. untuk menanamkan anak memiliki karakter baru itu melalui habituasi. Harus paling tidak 21 kali habituasi. Sehingga harus diulang, diulang sehingga akhirnya sampai pada pembudayaan dan jadi bagian dari hidupnya yang paling tinggi makomnya tadi menurut Prof. Hamid, yaitu passionate itu tadi. Kalau orang punya passion, Ya, kalau nggak belajar itu kan merasa tersiksa. Nah, tapi itu yang sulit. ya, Oleh karena itu kondisi apa itu? ya, Yang yang ya. yang harus Itu dibutuhkan apa? ya habitual tadi. Jadi pada mulanya habitual itu kan suatu paksaan, Ya, ya. Sekarang umpamanya Prof Yanto puasa itu dilatih sejak dari masa kecil, dan ya pada waktu betul. masa kecil bukan menyenangkan. Ya. Mungkin sehari 2 hari masih merupakan aponturir, ya masih menyenangkan, tapi setelah itu mulai ada reaksi kan, mulai ada ini, dan mulai ada upaya untuk macam-macam lah cara, ya. Tapi lama kelamaan sudah terbiasa. Sekarang kalau umpamanya disuruh tidak puasa, justru merasa tidak nyaman. Iya, betul. Ya, sudah menjadi suatu bagian dari yang kita inginkan gitu kan, yang menyebabkan kita bagian dari kehidupan kita yang kita inginkan, seperti begitu. Jadi tahap awal itu memang membuat kondisi menyebabkan dia berada dalam posisi yang lama kelamaan dia merasa itu bagian dari kehidupan dia, gitu kan. Yang paling mudah umpamanya mandi saja. Iya. Betapa kadang-kadang kita melihat anak itu susah sekali disuruh mandi dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan itu menjadi bagian dari dia, dan kalau dia tidak mandi justru merasa tidak nyaman, begitu kan. Iya. Nah, itu contoh yang sederhana lah seperti begitu, ya. Membaca itu juga bukan suatu yang menyenangkan kalau umpamanya kita tidak terbiasa, dan kalau kita tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca. Nah, kalau kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca, ya kita merasa senang. Ya, saya masih beli buku sampai hari ini, walaupun kena uang pensiun, jadi belinya terbatas sudah. Ya, kalau tidak membaca rasanya kok gitu ya, seperti begitu. Jadi
apa ini. Nah, memang dasar dari itu kan dari kebiasaan-kebiasaan itu kita membangun curiosity-nya, rasa ingin tahunya. Ya, sekarang kita kalau kita rasa ingin tahu, ya apa ya? Ketika umpamanya Prof. Yanto bicara mengenai katakanlah umpamanya mengenai sesuatu yang sekarang standar 2045, itu apa sih? Nah, kan ada rasa ingin tahu sehingga umpamanya kita membacanya. Tapi kalau umpamanya tidak ada rasa ingin tahu, oh iya, ya saya memperhatikan banyak sekali umpamanya ketika banyak orang bicara tentang X, yang lain itu acuh saja, tidak peduli dia tidak ya, dan karena tidak ada rasa ingin tahunya, jadi dia tidak menganggap itu sebagai satu kebutuhan dia. Ya, ya itu yang berat. Itu masuk culture itu. Culture sebagai values and practice itu. Jadi mahasiswa itu kadang-kadang kalau kuliah itu males nyatet, note taking itu sudah dia mengandalkan kalau sudah mendengarkan itu ilmunya akan dapat. Padahal keluar dari kelas begitu dia terantuk batu sudah lupa itu. Jadi note taking, questioning itu nggak punya keahlian sama sekali. Oleh karena itu menunjukkan curiosity-nya yang rendah. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah membawa mereka supaya memiliki curiosity. Saya ingat Prof. Hamid, seperti misalkan saja ada peribahasa bahasa Inggris, you can lead a horse to the water, but you can have a drink. Jadi kan mudah urusannya kita menuntun kuda ke sungai, tapi kan nggak bisa kita nyuruh minum kalau dia memang tidak haus. Nah, itu adalah metafora belajar. Nah, kembali kepada pembelajaran tadi, bagi guru apa sih yang harus dikuasai, harus ada sehingga proses pembelajaran itu terjadi dengan baik. Tidak sekedar guru mengajar, tapi murid harus belajar, mahasiswa bisa belajar. Apa, Prof? Ya, jadi di dalam proses pembelajaran itu memang guru harus menempatkan anak itu yang menjadi orang yang mencari pengetahuan dan mengembangkan kemampuannya. Ya, selama ini itu kan kalau kita perhatikan hanya sebagian kecil mereka yang mampu menguasai itu. Ya. Nah, guru kemudian meninggalkan mereka yang tidak mampu. Ini. Ketika umpamanya saya amati di kelas-kelas, kemudian ada jadwal, katakan itu ujian remedi pada akhir semester, ada ulangan remedi. Ketika saya tanya apa itu yang diremedi, semua materi dari awal semester sampai akhir semester. Kemudian saya tanya siapa yang peserta itu? Ya peserta didik lagi. Lah ini kan bukan remedi. Jadi anak-anak yang mengalami kesulitan itu ditinggalkan guru, ya bahkan dihukum dalam pengertian nantinya tidak naik kelas kan seperti begitu, salahnya sendiri begitu. Nah, tapi seharusnya guru itu ketika kita memberikan ulangan, kemudian kita lihat dia nilainya di bawah KKM katakanlah sebagai standar pada saat sekarang, kan kita harus revisi dia, harus memperbaiki dia, dan disitulah remedi. Jadi kalau umpamanya Prof. Yanto katakan kita diberikan 10 soal, Prof. Yanto lemah di 1, 2, 3, 4 akibatnya di bawah KKM, maka Prof. Yanto diberikan remedi 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Saya 5, 6, 7, maka remedi pada saya 5, 6, 7. Bukan kita berdua semua harus mengikuti lagi 1 sampai 10. Nah, kalau itu remedi tidak terjadi dan kita bahkan merasa loh, ngapain saya mengikuti lagi yang saya sudah kuasai seperti itu. Nah, sementara anak yang cepat itu tetap saja dia cepat, yang lamban tadi tetap saja tertinggal. Dan akibat dia tertinggal, dia merasa loh, saya kan lama-kelamaan juga jadi penghambat dan bisa-bisa dia tidak belajar sama sekali seperti begitu. Ya, kalau saya boleh menganalogikan dengan prosedur makan, Prof. Hamid.
Kalau guru remedi tidak peduli kesulitannya apa dikasih bahan yang sama, itu ibaratnya adalah makan nasi kotak, nasi rames. Nasi kotak itu isinya sama saja buat orang kolesterol, diabetes, apakah mah, isinya sama. Sehingga kalau remedi yang harusnya terjadi dengan baik seperti digambarkan Prof. Hamid itu adalah makan cara prasmanan atau buffet bahasa modernnya. Sehingga orang bisa milih kalau sesuai dengan selera dan penyakitnya masing-masing, saya kira. Bukankah begitu, Prof. Hamid? Iya, ya, jadi memang dia harus begitu, Nan. Tapi juga kita guru harus membuat materi itu menarik anak, menyenangkan anak, ya. Bukan belajarnya itu yang menyenangkan, tapi materinya itu dibuat menjadi sesuatu yang menarik. Ya, Ya, ya. makanan itu tadi dibuat menjadi yang menarik. Nah, bagaimana membuat menarik ini proses pembelajaran yang sangat-sangat kritikal, ya, sangat sangat menentukan, ya. Jadi kalau umpamanya kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang suka matematika, Ya. berapa banyak orang yang suka IPS. Matematika dikatakan terlalu sulit. Padahal katanya matematika itu dasar berpikir logis. Nah, kalau dasar berpikir logis, manusia itu kan harus berpikir logis. Harusnya matematika tidak sulit, karena dia menghendaki berpikir logis. Sedangkan kita harus mampu berpikir logis. Ya, apakah induktif, apakah itu deduktif, gitu seperti itu. Nah, IPS dikatakan tentang manusia, tapi kok kita bisa tidak tertarik ke tentang manusia itu bagaimana? Ya. Dan dikatakan mudah lah, manusia itu kan yang paling rumit dari ciptaan Allah itu. Alam itu kan dibuat demikian lebih stabil daripada manusia perilakunya, gitu kan. Nah, perilaku manusia itu seharusnya menghendaki orang yang lebih cerdas untuk bisa memahami manusia sehingga dia lebih rumit. Saya sering memberikan contoh. Matematika itu kan mungkin Prof. Yanto ingat ada yang profesor umur 21 tahun di Stanford dalam matematika. Dan dia mendapatkan doktor umur 17 tahun. Wow, ya. Nah, tidak pernah ada social scientist yang umurnya segitu. Belum ada lah paling tidak, ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa sulitnya itu, ya. Nah, kan kasus di Bandung itu ada anak SD kelas 6 yang bisa menghasilkan antivirus. Sampai dia diundang ke ITB, diundang oleh para profesor dalam teknologi komunikasi, dan dia diminta presentasi, dan para guru besar itu kagum, ya, pada apa yang dia kerjakan. Dia bukan kerjanya sembarangan, jadi betul-betul suatu yang sistematik, dan dia memang menghasilkan antivirus yang cukup baik. Anak SD kelas 6 yang jadi kita bisa melihat sebetulnya karena logik berpikirnya tadi itu terbentuk, dia bisa menguasai itu dengan baik, gitu kan. Nah, itu mungkin yang di filosofi pendidikan terkenal dengan konstruktivisme seperti itu, Prof. Hamid. Ya, konstruktivisme itu kan yang sekarang ini kita ingin anut, gitu kan, seperti begitu, sehingga anak itu dia bisa mengolah informasinya berdasarkan informasi yang Nah, kalau umpamanya Prof. Yanto dan saya mendengar sebuah informasi, Prof. Yanto akan merekonstruksi informasi itu menjadi pengetahuan Prof. Yanto yang berbeda mungkin dengan saya, mungkin ada samanya, tapi banyak berbeda sesuai dengan kemampuan kita merekonstruksi informasi. Nah, ini yang dimatikan oleh, ya mohon maaf, dengan soal objective test yang hanya satu jawaban. Kalau Prof. Yanto yang bikin soalnya, maka jawaban itu harus jawaban Prof. Yanto. Saya harus bisa menebak jawaban Prof. Yanto. Kalau tidak, maka salah, gitu kan? Dan saya tidak boleh punya kemungkinan jawaban yang lain. Nah, itu hanya terjadi kalau umpamanya ditanya itu fakta. Kalau yang ditanya itu fakta, umpamanya siapa pendiri Muhammadiyah yang tidak bisa lain?
Iya, betul. Kapan Indonesia merdeka? Ya tidak bisa lain, tidak ada jawaban yang lain kalau itu kan. Ya, seperti itu. Tetapi kalau sudah ditanya tentang mengapa Muhammadiyah bisa berkembang, nah, itu kan jawabannya banyak sekali dimensi yang bisa diinikan, dan mungkin seseorang hanya menguasai satu dimensi atau dua dimensi, yang lain menguasai lebih banyak lagi. Seperti itu. Dan Ah, menjelaskannya mungkin juga yang lain ada sangat rinci, yang lain tidak rinci, tapi betul. semuanya benar. Mhm. Seperti Ya, begitu, ya. ya memang orang mau cepat belajar itu kalau tahu manfaatnya. Itu Ya, karena itu sesuai dengan teori adopsi. Sebuah inovasi yang harus relative advantage bagi dia harus tahu. Nah, memang ya. manfaat itu kadang-kadang enggak serta-merta bisa kita dapatkan, Prof. Hamid. Misalnya matematika. Saya dulu ketika masih ada di kementerian, dari Sabang sampai Merauke, guru-guru matematika itu saya suruh buktikan bahwa minus kali minus sama dengan plus itu nggak bisa dalam kehidupan. Terus saya usul, loh, saya bisa, walaupun bukan orang matematika. Lihat di dalam ekonomi, di ilmu ekonomi itu kalau perkalian itu kan sama dengan penambahan yang berulang-ulang prinsipnya. Jadi saya katakan, kalau orang itu utang lagi, tambah utang lagi, maka itu utangnya menjadi banyak. Jadi minus kali minus itu adalah plus gitu, kira-kira. Dan logik-logik seperti itu luar biasa, Prof. Hamid. Saya pembelajaran yang luar biasa berdasarkan pengalaman konstruktivisme itu sangat penting. Anak-anak Singapura main ke Jogja itu hanya ingin melihat kacang. Jadi sejak dari rumah itu tertarik kacang saja. Komentarnya sangat-sangat kagum. Kenapa kacang itu bunganya di atas, kok buahnya ke dalam tanah? Itu buahnya guru biologi juga nggak bisa jawab itu, luar biasa. Nah, inilah Iya, kira-kira. Ini kan proses berpikir itu saya kira. betul. Bahkan itu metakognitif itu saya kira. Sudah sampai ke situ. Nah, oke lah, Prof. Hamid, kita sudah banyak bercerita. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi inspirasi bagi para guru kita. Silakan Prof. Hamid, sekarang 2 menit memberi message terakhir untuk sesi ini, dan sebelum kita lanjutkan sesi yang akan datang. Silakan, Prof. Ya, jadi satu hal yang perlu bagi guru, bagi kita semua adalah anak itu belajar. Bagaimana anak belajar? Anak itu belajar, dia tidak hanya menyimpan apa yang kita katakan. Kalau itu yang selama ini terjadi itu. Jadi dia hanya menjadi semacam recorder, Ya. ya. Nah, tetapi dia harus menjadi pengolah. Hmm. Apa yang kita berikan, seperti contoh Prof. Yanto tadi mengenai kacang, dia olah apa ini, ya. Ketika kita memberikan informasi, katakanlah umpamanya mengenai ekonomi, itu maka dia mengolah mengapa begini. Nah, kalau dia mulai mengolah itu dan mengapa begini, membuat pertanyaan, maka pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan dia tertarik kepada suatu ini. Ya. Lama-lamaan pertanyaan-pertanyaan inilah yang sebetulnya akan membimbing dia menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Dia akan selalu ingin tahu, dan ini modal nantinya untuk bisa dia belajar lebih lanjut. Ya. Kalau dia tidak punya rasa ingin tahu tadi, maka akan sangat sulit. Ya, bagaimana? Kan pertanyaan seperti kata Prof. Yanto tadi sangat sangat simpel. Mengapa Ya. bunga kacang ke atas tapi kacangnya di tanah? Kita anggap itu kan sesuatu yang biasa saja. Ya. Ya. Sama dengan pertanyaan orang yang gila lain itu yang namanya Newton. Hmm. Kenapa apel jatuh ke bawah? Lah, bagi kita yang apel atau benda apapun ya jatuh ke bawah. Hmm. Suatu yang tidak pernah kita pertanyakan karena kita anggap Ya. Ya. suatu yang biasa. Tapi mereka pertanyakan. Disinilah peran dari konstruktivisme itu. Jadi bagi dia, ya, oke lah biolog sudah tahu kenapa itu di atas kacangnya tapi kan saya tidak tahu mengapa. Sehingga dengan demikian dia bertanya. Hmm. Dan akibat dari itu maka dia mulai merekonstruksi apa yang dia tahu, yang dia tanya, kemudian dia bentuk sesuatu, dan kemudian itu
kemampuan dia berkomunikasi yang kita kembangkan dalam 2013 itu, Prof. Yanto. Ya. Kemampuan berkomunikasi itu, Mhm. ya, kemampuan berkomunikasi itu bagaimana dia menyusun pikirannya secara sistematis, logis, sehingga dengan demikian dia bisa menyampaikan pesannya itu dengan baik, seperti begitu. Nah, ini kan kemampuan kita masih kurang juga di sana, Ya. ya. Jadi anak belajar, anak bisa mencerna, mengolah informasi yang dia terima, apakah itu dari guru, apakah itu yang dari dia baca, apakah itu yang dari dia lihat, apakah itu yang dari dia dengar. Dari manapun, dia bisa menambah dengan web. Ya, Mhm. informasi yang dia peroleh apapun, tapi kalau dia tidak olah, Mhm. maka maknanya, kebergunaannya bagi dia itu lebih sedikit. Ya. Tetapi kalau dia mampu mengolahnya, itu kebermaknaan bagi dia menjadi sangat banyak. Nah, disitulah proses pembelajaran harus menyebabkan anak mengolah informasi dan menyebabkan dia memanfaatkan informasi. Kalau dia memanfaatkan informasi itu, maka dia merasakan, oh iya, kalau dia belajar teori harga, dia tahu kenapa di warung ini harganya sekian. Kenapa di warung itu barang yang sama harganya beda. Ya. Dia bisa menjelaskan. Mhm. Jadi dia merasa, oh iya, saya belajar teori harga, saya belajar tentang ekonomi, saya harus bisa menjelaskan. Mhm. Dia bisa menjelaskan mengapa kok ada diskon 70%, bahkan ada yang 90%. Apa yang menjual ini rugi? Nah, itu kan dia bisa bertanya di sana, Ya. ya. Kalau itu tidak rugi, lantas pada waktu tidak ada diskon barang itu keuntungannya berapa besar? Nah, dia bisa manfaatkan apa yang dia pelajari tentang teori harga tadi, tentang ini, ya, seperti itu. Ya. Jadi ini yang penting itu di sana, dia bisa memanfaatkan ilmunya itu, apa yang dia pelajari itu, keterampilan berpikirnya itu, sehingga dia merasa bahwa working menjadi bagian dari hidup dia, dan dia sebetulnya tidak perlu lagi belajar macam-macam capek-capek kalau mau ulangan, dia sudah bisa menggunakannya itu, dan dengan demikian maka dia ditanya tentang itu, dia sudah tahu karena dia menggunakannya, ya. Kalau Ya. mau bicara secara teoretik, kata Ganya itu dia sudah masuk RAM, Mhm. random access memorinya. Mhm. Jadi kapanpun dia mau pakai dia sudah bisa. Mhm. Nah, tetapi kan tidak. Kita belajar teori harga. Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Oke, hafal. Nah, setelah itu apa? Mhm. Apa artinya itu? Enggak ada. Ya. Teknologi diciptakan untuk menganukan supply, memperbesar supply. Apa buktinya? Enggak, enggak tahu dia, Ya. ya. Nah, jadi kalau itu langsung dia gunakan, dia apply, dia gunakan dalam kenyataan sehari-hari, dalam kehidupan dia sehari-hari, dia akan bermanfaat. Sejarah juga demikian. Karena itu saya mengatakan bahwa sejarah itu untuk kehidupan masa kini, bukan selesai di masa lalu. Mhm. Kalau dia selesai di masa lalu, ngapain saya belajar sejarah? Atau tidak ada gunanya untuk masa kini. Saya belajar geografi, masa saya tidak mengenal lingkungannya? Mhm. Nah, dia harus mengenal lingkungannya. Ya, jadi orang Jogja masa dia tidak mengenal lingkungan Jogjanya? Ya. Dia Ya. dia tahu yang lain-lain, bahkan mungkin sampai Washington, tapi tiba-tiba tanya tentang Jogja, sebuah desa di Jogja atau sebuah kampung ataupun apa namanya, ya enggak tahu gitu kan. Ya. Ditanya umpamanya di mana itu Dr. Anderson, Dr. Anderson atau apa itu ya. Mhm. Nah, itu nggak tahu dia di mana itu kan, ini dia tidak memanfaatkan ilmunya, ya. Jadi kalau dia bicara tentang cuaca tapi dia pulang kehujanan, nah itu artinya dia tidak memanfaatkan ilmunya, gitu kan. Ya. Kecuali Oke. ini, Oke. Baiklah. Jadi kita sudah bincang banyak hal. Minggu depan kita ketemu lagi, Prof. Hamid. Terima kasih atas ya, waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menginspirasi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.